Bernardo Tavares menyanjung sikap para pemainnya dalam laga klasik Persebaya kontra Persib yang berkesudahan 2-2. Pasukan Bajul Ijo menyuguhkan perlawanan sengit hingga mampu mengejar ketertinggalan jelang akhir laga. Gol Persebaya tercipta melalui kaki Bruno Moreira dan Rivera, sementara gol Persib diciptakan Luciano dan Andrew Jung. Hasil ini membuat Persebaya naik ke peringkat 5 Super League 2025-2026 dengan torehan 39 poin. Persebaya melakoni laga ini tanpa diperkuat beberapa pemain andalannya. Skuad Bajul Ijo tampil membara meskipun beberapa penggawa tak tampil di posisi terkuatnya. Seperti yang kalian lihat saat ini, kami memiliki banyak pemain cedera. Kami harus bermain dengan pemain yang tidak berlatih di posisi tersebut atau tidak biasa bermain di posisi tersebut, tutur Tavares usai laga. Meskipun berakhir imbang, apa yang ditampilkan anak asuh Bernardo Tavares merepresentasikan keberanian untuk memenangkan laga. Para pemain menunjukkan sikap yang baik. Saya pikir kami menciptakan banyak peluang. Gol pertama Persebaya adalah gol yang fantastis, sambungnya. Persebaya sempat tertinggal 1-2 pada babak kedua. Namun Bajul Ijo tak rela kalah di hadapan pendukung setianya. Gemuruh Gelora Bung Tomo kembali riuh kala Rivera menyamakan skor di menit ke-83. Bermula dari serangan balik cepat, Tony Firmansyah bermanuver hingga membuat Eliano Reinders tergulung di lapangan. Ia kemudian memberikan umpan pada Rivera yang mampu mengeksekusinya menjadi gol. Gol kedua kami dari situasi transisi menurut saya sangat bagus, pujinya. Hingga akhir laga, Persebaya terus menekan guna mencari gol kemenangan. Faktor fisik membuat anak asuh Tavares tak mampu terus menekan dalam intensitas tinggi. Kami mencoba terus naik menyerang, tetapi terkadang keinginan ada, namun kaki sudah tidak mampu. Itulah yang kami rasakan hari ini di menit-menit terakhir, imbuhnya. Hasil ini menjadi bekal positif Persebaya guna menatap laga tandang kontra Borneo FC. Meskipun berat, Bajul Ijo akan terus berupaya seperti yang tercermin kalawan Persib. Super Big Match BRI Super League siap digelar di kota Surabaya saat Persebaya menjamu Persib Bandung pada pekan ke-24. Laga panas dengan tensi tinggi dipastikan tersaji sebab kedua tim sedang dalam performa apik. Persebaya bertekad balaskan kekalahan pada putaran pertama di Bandung. Gol tunggal Uwam Baros kala itu memberikan poin penuh kepada tuan rumah. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, kemenangan menjadi harga mati untuk terus memanaskan persaingan di 4 besar. Sayangnya, 3 pemain The Green Force diprediksi masih akan absen. Dilansir Transfermarkt, striker Mihail Perovic masih mengalami cedera kepala, Malik Rizaldi cedera pangkal haha, dan Bruno Paraibat terkendala masalah kebugaran. Absennya para pemain yang beroperasi di lini depan tersebut membuat Gali Freitas kemungkinan akan ditempatkan sebagai false nine dengan ditopang Bruno Moreira dan Francisco Rivera. Di saat beberapa pemain kunci Persebaya absen, Persib Bandung justru mendapat tambahan tenaga. Gelandang andalan Tom Hay sudah bergabung dengan tim pasca absen dalam 2 laga terakhir karena menemani sang kekasih melahirkan. Selain Hay, Mark Klok juga tampak dalam rombongan tim menuju Surabaya. Pada laga menghadapi Madura United, gelandang berusia 32 tahun itu masuk sebagai pemain pengganti setelah absen beberapa laga karena cedera. Meski lebih superior dengan 7 kemenangan dalam 13 laga terakhir, namun pada musim lalu, Maung Bandung merasakan kekalahan telak 4-1 dari Persebaya. Beruntung di akhir musim, anak asuh Boyan Hodak tetap mampu meraih gelar juara Liga 1. Jika mampu atasi Hernando Ari dan rekannya, Persib akan memperlebar jarak poin dengan Persija Jakarta di peringkat 2 menjadi 6 angka dengan jumlah laga yang sama. 2 pemain kembali siap hadapi Persib. Persebaya Surabaya mendapat kabar baik jelang laga kontra Persib Bandung. 2 gelandang andalan Rahmat Irianto dan Tony Firmansyah kembali bisa dimainkan setelah hukuman akumulasi kartu selesai. Kehadiran mereka diyakini memperkuat lini tengah Bajul Ijo. Absennya kedua pemain di laga sebelumnya membuat Persebaya harus melakukan rotasi besar. Rahmat Irianto sempat absen karena hukuman kartu merah, sementara Tony Firmansyah harus menepi akibat akumulasi kartu kuning. Absennya mereka membuat Persebaya kehilangan kontrol di lini tengah. Bernardo Tavares menempatkan beberapa pemain di posisi berbeda, bahkan tanpa striker murni karena sejumlah pemain cedera. Kini dengan kembalinya 2 gelandang utama Persebaya memiliki opsi lebih kaya. Rahmat dikenal sebagai pemain yang mampu menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Tony Firmansyah di sisi lain punya kemampuan distribusi bola yang baik. Ia sering menjadi penghubung antara lini belakang dan lini depan.
Kehadiran mereka juga memberi ketenangan bagi Hernando Ari di bawah Mister. Lini tengah yang solid membuat beban pertahanan lebih ringan. Kami harus menjaga konsistensi. Kemenangan atas PSM adalah awal, tetapi laga melawan Persib akan lebih berat, kata Bernardo seusai laga Persebaya versus PSM. Pertandingan diperkirakan memanas dengan dukungan penuh bonek dan bobotoh. Persib datang dengan modal kemenangan telak 5-0 atas Madura United. Beckham Putra menegaskan timnya ingin mengulang performa gemilang di Surabaya. Persib kokoh di puncak klasemen dengan 53 poin, unggul atas Persija Jakarta 50 poin dan Borneo FC 49 poin. Persebaya sendiri berada di posisi kelima dengan 38 poin. Kemenangan atas Persib bisa memperkecil jarak dengan tim papan atas. Bernardo Tavares menegaskan bahwa dukungan bonek sangat penting. Suasananya fantastis dan sangat membantu para pemain, katanya. Kehadiran Rahmat dan Tony di lini tengah menjadi faktor kunci. Mereka diharapkan mampu meredam ancaman serangan Persib yang sedang tajam. Persib sendiri memiliki ancaman besar dari Ramon Tangke dan William Barros. Keduanya baru mencetak gol saat melawan Madura United. Pertemuan ini dipastikan menjadi duel krusial. Bajul Ijo berusaha menjaga momentum sementara Persib ingin mempertahankan posisi puncak. Meski lebih superior dengan 7 kemenangan dalam 13 laga terakhir, namun pada musim lalu, Maung Bandung merasakan kekalahan telak 4-1 dari Persebaya. Beruntung di akhir musim, anak asuh Boyan Hodak tetap mampu meraih gelar juara Liga 1. Jika mampu atasi Hernando Ari dan rekannya, Persib akan memperlebar jarak poin dengan Persija Jakarta di peringkat 2 menjadi 6 angka dengan jumlah laga yang sama. Dua pemain kembali siap hadapi Persib. Persebaya Surabaya mendapat kabar baik jelang laga kontra Persib Bandung. Dua gelandang andalan Rahmat Irianto dan Tony Firmansyah kembali bisa dimainkan setelah hukuman akumulasi kartu selesai. Kehadiran mereka diyakini memperkuat lini tengah Bajul Ijo. Absennya kedua pemain di laga sebelumnya membuat Persebaya harus melakukan rotasi besar. Rahmat Irianto sempat absen karena hukuman kartu merah, sementara Tony Firmansyah harus menepi akibat akumulasi kartu kuning. Absennya mereka membuat Persebaya kehilangan kontrol di lini tengah. Bernardo Tavares menempatkan beberapa pemain di posisi berbeda, bahkan tanpa striker murni karena sejumlah pemain cedera. Kini dengan kembalinya dua gelandang utama Persebaya memiliki opsi lebih kaya. Rahmat dikenal sebagai pemain yang mampu menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Tony Firmansyah di sisi lain punya kemampuan distribusi bola yang baik. Ia sering menjadi penghubung antara lini belakang dan lini depan. Kehadiran mereka juga memberi ketenangan bagi Hernando Ari di bawah Mister. Lini tengah yang solid membuat beban pertahanan lebih ringan. Kami harus menjaga konsistensi. Kemenangan atas PSM adalah awal, tetapi laga melawan Persib akan lebih berat, kata Bernardo seusai laga Persebaya versus PSM. Pertandingan diperkirakan memanas dengan dukungan penuh bonek dan bobotoh. Persib datang dengan modal kemenangan telak 5-0 atas Madura United. Beckham Putra menegaskan timnya ingin mengulang performa gemilang di Surabaya. Persib kokoh di puncak klasemen dengan 53 poin, unggul atas Persija Jakarta 50 poin dan Borneo FC 49 poin. Persebaya sendiri berada di posisi kelima dengan 38 poin. Kemenangan atas Persib bisa memperkecil jarak dengan tim papan atas. Bernardo Tavares menegaskan bahwa dukungan bonek sangat penting. Suasananya fantastis dan sangat membantu para pemain, katanya. Kehadiran Rahmat dan Tony di lini tengah menjadi faktor kunci. Mereka diharapkan mampu meredam ancaman serangan Persib yang sedang tajam. Persib sendiri memiliki ancaman besar dari Ramon Tangke dan William Barros. Keduanya baru mencetak gol saat melawan Madura United. Pertemuan ini dipastikan menjadi duel krusial. Bajul Ijo berusaha menjaga momentum sementara Persib ingin mempertahankan posisi puncak.